Terungkap kelakuan bejat developer Aero Home Estate, pemilik perumahan unit ini telah menipu 100 lebih masyarakat. Developer Aero Home Estate, Muhammad Ashraf, telah menggelapkan uang para warga yang membeli unit rumah tersebut. Rumah dengan tipe 42, 56, dan 70 tersebut tidak memberikan sertifikat kepada warga yang telah melunasi unitnya. Belakangan terungkap bahwa developer menjual unit rumah yang telah bertuan kepada konsumen lain, akhirnya terjadi kepemilikan ganda. Dalam satu rumah ada 2 hingga 3 pemilik sehingga kerap terjadi cekcok antara warga satu sama lain. Hal ini terungkap saat beberapa warga perumahan Aero Home Estate mengadu ke DPRD Kota Makassar pada Kamis 26 Juni 2025. Mereka diterima oleh Wakil Ketua Komisi C Bidang Infrastruktur Fasruddin Rusli. Menurutnya ini adalah tindakan kriminal dengan menipu masyarakat. Bukan hanya itu, yang bersangkutan juga menjual unit yang sama sekarang masih berupa kubangan. Parahnya, developer Aero Home Estate juga telah menggadaikan sertifikat warga kepada koperasi maupun perorangan. Sekitar 80 unit rumah sertifikatnya berada di tangan satu orang. DPRD Kota Makassar akan menindaklanjuti aduan ini dengan melangsungkan rapat dengar pendapat atau RDP. Perwakilan warga Aero Home Estate, Rizkyla Erlangga Herdiansyah, menyampaikan besar harapannya agar pertemuan dengan DPRD dapat membantu mengawal penyelesaian masalah ini. Apalagi 90% dari unit rumah di perumahan Aero telah dibayar lunas kepada pihak pengembang. Bagi sebagian dari mereka, rumah itu adalah tempat berlabuh di masa pensiun, tempat menenangkan diri setelah puluhan tahun mengabdi dan bekerja keras. Saya sebagai perwakilan warga Aero Home yang datang ke sini untuk melakukan permohonan perlindungan, Pak. Karena jujur, Pak, sementara perumahan Aero Home sudah bermasalah, Pak. Yang mana ada beberapa permasalahan. Yang pertama, Pak, ada orang yang sudah membayar cash tapi belum mendapat sertifikat, yang mana sertifikat itu telah tergadai ke pihak ketiga. Ya, yang kedua, ada yang sudah membayar cash tapi tidak mempunyai unit. Nah, terus ada lagi, Pak, yang unitnya double claim. Jadi misalnya ada satu rumah dipunyai oleh 3 pemilik gitu, Pak. Ya, jujur, Pak, saya baru minggu ini, Pak, kayak tidur di atas duri. Setiap bangun pagi pasti lihat grup apakah perumahan ini titik terangnya di mana. Pak, kita datang ke sini, Pak, untuk meminta perlindungan sebagai konsumen, Pak, yang mana ditetapkan untuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 1959. Kita sebagai konsumen di sini, Pak, meminta perlindungan di Dewan untuk bagaimana membuat titik terangnya, Pak, agar hak-hak kita sebagai rakyat di sini terpenuhi, Pak. Kita ini hanya rakyat kecil, Pak, yang minta pertolongan, Pak. Begitu, Pak. Terus pihak perumahan ini sekarang gimana? Untuk pihak developernya, Pak, lagi bermasalah, dia lagi dipidanakan, lagi menjalani hukuman. Hukumannya 4 tahun, dia sekarang baru jalan 1 tahun. Itu terkait apa dia? Penipuan dan penggelapan. Penipuan Berarti tapi masyarakat yang melaporkan? Iya, betul. berkaitan dengan perumahan ini ya? Siap, betul. Oh. Dan belum ada titik terangnya sampai sekarang, Pak. Si Ashraf itu Malah, Ashraf itu iya, betul. dia jabatannya memang direktur PT Iya. Aero Multikarya ya. Direktur utama. Dan sampai sekarang belum ada titik terangnya, malah perumahan ini sudah dilaporkan di PKPU dan kemungkinan besar akan dipahitkan. Waktu itu kekhawatiran warga? Iya, betul. Kita sebagai rakyat kan kita punya hak, Pak. Kita membayar cash sebagai konsumen yang baik, etikat baik membayar cash. Tetapi hak kita tidak terpenuhi, Pak. Kita di sini untuk meminta perlindungan, permohonan kepada Pak Dewan untuk melindungi hak kita. Ada berapa rumah? Lebih dari 100 rumah, Pak. Dan lebih dari 80 sertifikat yang tergadai. 80 sertifikat Siap, tergadai. 80 sertifikat. Pak. Awalnya dari beberapa hari yang lalu saya ditelepon salah satu warga menyampaikan keluh kesah mereka karena di situ terjadi banyak penyimpangan yang terjadi di perumahan tersebut di Aero Home. Kenapa saya bilang banyak penyimpangan? Karena ada yang punya 1 unit, ada 3 pemilik. Ya. Dan tadi saya dengar juga langsung dengan menerima langsung mereka, saya melihat beberapa pemilik, kurang lebih 90% dari perumahan tersebut sudah membayar lunas. Iya. Dan 10% itu masih proses di bank. Hanya saya sayangkan ada pemilik dari owner Aero Home ini
tidak bertingkat baik. Kenapa? Karena ada satu unit sampai 3 orang pemilik. Ini sudah menyalahi aturan dan ini ada unsur penipuan di sini. Iya. Dan tadi lagi ada saya disampaikan masih dalam bentuk pondasi dan kubangan itu sudah 3 pemilik. Ini betul-betul ini pemiliknya dari owner dari Aerohome ini luar biasa. Mainannya sangat tidak masuk di akal saya. Sehingga kami akan lakukan rapat dengar pendapat dengan baik dari pemilik maupun dari owner dari Aerohome, dan ini banyak hal-hal yang perlu diluruskan di sana. Karena tadi saya dengar juga perlu kesannya mereka ada pihak-pihak ketiga dan owner ini sudah ke pihak ketiga. Ini jadi masalah besar karena mereka menuntut haknya untuk menerima hak guna bangunan itu dalam bentuk sertifikat, sehingga sepertinya owner ini tidak bisa membuktikan karena sudah ada pemilik pertama dijual lagi ke pemilik kedua dan sampai pemilik ketiga. Ini sangat luar biasa yang terjadi di perumahan Aerohome. Jadi saya himbau kepada masyarakat kalau mau beli perumahan betul-betul hati-hati dalam dalam untuk pengadaan rumah tersebut, karena para pemasaran ini sangat manis sekali. Iming-imingnya baik fasilitas umum dan sosialnya sangat manis dari awal, tapi akhirnya akan menangis seperti hari ini. Dewan sendiri Kak, bagaimana ini untuk menengahi persoalannya? Kami akan lakukan rapat RDP dan kami akan memanggil paksa, walaupun ownernya ini dalam keadaan masih menjalani hukuman. Saya dengar itu kurang lebih 4 tahun, barusan 1 tahun dia jalani, tapi kami akan menyurat ke Menkumham untuk dihadirkan dalam rapat dengar pendapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sangat luar biasa. Perumahan ini sudah ada yang hampir lunas semua, hanya belum terima hak dalam bentuk sertifikat. Dan saya mendengar langsung ada oknum, tanda kutip pimpinan dari PT Aero Multikarya yang menggadaikan sertifikat, merasa haknya disolimi, datang di DPR untuk mengadu nasib sampai di mana mereka soal kepemilikan hak. Hanya hari ini saya panggil mereka untuk mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi di dalam manajemen perusahaan PT Aero Multikarya. Dan saya dengar memang ini orang peranda baik, karena ada beberapa juga yang datang di DPR Ibu biar masalah apalagi pembangunan isi seperti besi itu ada laporan masuk. Sudah lama sebelum dari kita, ada sekitar 1 tahun yang lalu, karena dia bermasalah dengan Polda, ada yang laporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.